Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 10 Desember 2022 dalam pekan kedua Advent tahun A. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang Maha Kasih. Engkau senantiasa memberikan kehidupan yang indah bagi kami semua. Semoga di masa Advent ini, kami semua memperoleh rahmat kasih-Mu dengan diberi hikmat untuk mengerti akan makna firman yang Kau sampaikan pada kami, sehingga kami layak untuk mempersiapkan hati dan diri ini dalam menyambut kedatangan-Mu. Biarlah kami makin bertumbuh dalam iman dan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirach, bab 48, ayat 1 sampai dengan ayat 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi, engkau diangkat dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu.
maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Semangat pagi untuk Sobat The Power of Word dimanapun berada. Semoga kasih karunia Allah selalu menyertai kita semua. Minggu ini, kedua lilin Advent menyala. Selain lilin harapan yang dinyalakan sejak Minggu Advent pertama, dinyalakan juga lilin kesetiaan dan cinta sejak Minggu Advent kedua. Lilin kesetiaan dan cinta ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, sehingga kita wajib menyiapkan hati dan cinta demi kedatangan Kristus. Lilin ini disebut lilin Bethlehem, yang memiliki arti Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Seperti Yohanes Pembaptis yang hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, mari kita juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk meneladani sikap Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis. Bagaimana mereka berjuang untuk mengembalikan umat pilihan kepada Allah. Bagaimana Nabi Elia berkarya di tengah penyembahan berhala yang merajalela di Israel, ketika Izebel putri Raja Sidon dinikahi Raja Ahab, dan ia mengajak bangsa Israel menyembah kepada Baal, dewa yang dipercaya
sebagai pemberi matahari dan hujan, serta menumbuhkan benih-benih tanaman. Tetapi Nabi Elia tetap setia pada imannya akan Allah dan tampil membela Yahweh sebagai Allah sejati. Tampillah Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Nabi Elia bernubuat kemarau panjang di wilayah Kanaan, dan terjadilah demikian. Ketika Nabi Elia berkata hujan akan turun, maka kemudian turunlah hujan. Perkataannya membuktikan bahwa Allah lah yang berkuasa dan bukan Baal. Turunnya api yang membara di atas korban bakaran yang dipersiapkan oleh Nabi Elia untuk Tuhan, membuat seluruh rakyat memuji Tuhan dan menangkap serta menyembelih para nabi Baal. Karena kesetiaannya, Nabi Elia diangkat dalam olak angin berapi dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Dan menjadi renungan bagi kita semua hari ini. Apakah kita sudah mendengarkan suara dari Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat? Kehadiran Yohanes Pembaptis yang berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Nabi Elia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita sudah menyesali segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian? Dan ingatkah kita untuk tetap setia pada janji baptis, tetap setia pada iman akan Tritunggal Maha Kudus dan hidup menurut iman kepercayaan itu? Dan apakah kita sudah melaksanakan tugas perutusan sebagai imam, raja, dan nabi dalam perjalanan hidup ini? Tentunya yang menghasilkan iman, harapan, dan cinta. Sobat terkasih, menjadi renungan hari ini, apakah yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan di masa Advent ini? Yang pertama, bagi diri sendiri, apakah kita sudah melakukan sakramen tobat? Seringkali kita tidak menyadari adanya dosa pribadi. Bahkan seringkali mencari kesalahan dan kegagalan kita justru pada orang lain, khususnya pada musuh atau orang yang tidak kita sukai. Tapi ingatlah, pertobatan dan penyesalan merupakan pusat dari pewartaan tentang kerajaan Allah, dan kita dapat berdamai dengan diri sendiri dan meletakkan kembali kasih Tuhan dalam hati ini. Yang kedua, bagi keluarga kita. Apakah kita sudah menjaga keharmonisan dalam keluarga, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, dengan saling memperhatikan satu sama lain, saling jujur, saling membantu kepentingan antar anggota keluarga, sehingga keluarga kita mencerminkan keluarga sebagai gereja kecil. Dan ketiga, bagi sesama. Apakah kita sudah memperhatikan orang-orang di sekitar? Apakah sudah berbela rasa dengan sesama yang membutuhkan?
apakah kita menghormati orang yang berbeda dan saling menerima kekhasan masing-masing. Semoga kita dimampukan untuk bisa menjadi saksi iman dengan cara hidup yang penuh kasih dan rela berkorban di tengah kemajemukan. Dan yang keempat, bagi lingkungan hidup. Apakah kita sudah memelihara dan menjaga alam dan bumi sebagai rumah bersama dengan melakukan penghematan energi, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, serta menanam pohon kembali? Sobat terkasih, semoga dengan hal yang kecil dan sederhana yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk kita pribadi, namun juga untuk orang-orang di sekitar. Dan kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semoga di masa Advent ini dapat membawa kita pada harapan, kesetiaan, dan cinta untuk menyambut Sang Juru Selamat dalam hidup ini. Dan besok, lilin ketiga Advent, lilin sukacita akan dinyalakan. Marilah berdoa. Ya Allah semesta alam, pandanglah kami anak-anak-Mu ini yang memohon rahmat kasih-Mu. Terimalah rasa sesal ini, dan mohon kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hantarlah kami untuk selalu hidup setia kepadamu dan selalu mewartakan sabda kasih-Mu di dalam hidup ini. Sehingga banyak orang mengenal Engkau dan kami selalu berharap memperoleh keselamatan daripadamu. Karena hanya Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup ini. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan disembah, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.